Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan semangat. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita hari ini yang terakhir, yaitu SBDP untuk kelas 4. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang jenis tari, ada yang tunggal, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok. Nah, hari ini kita belajar tentang gerak tari, ya. Kita belajar tentang gerak tari. Gerakan tarian itu ada dua. Yang pertama itu gerak maknawi dan yang kedua itu gerak murni. Oke, sebelum belajar lebih lanjut kita berdoa dulu ya. Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini dalam kehidupan kami. Kami ingin memulai pelajaran kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami agar kami dapat mengerti dengan baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, gerak tari itu merupakan unsur utama dalam seni tari ya. Kalau tidak ada gerakannya berarti bukan tarian namanya, itu namanya patung. Seorang penari mengekspresikan keindahan tarian dengan melakukan gerakan-gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu ya seluruh tubuh, seperti pokoknya dari kepala sampai ke kaki itu semuanya bergerak. Nah, gerak tari antara tari daerah yang satu dengan yang lain tentu berbeda. Gerak tari yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang sudah disebutkan dalam pengantar tadi, gerak maknawi dengan gerak murni. Nah, sekarang kita masuk ke gerak maknawi dulu ya. Gerak maknawi, kamu bisa buka bukumu. Nih. Buku SBDP kelas 4 halaman 32 ya. Sudah? Kita lanjut. Gerak maknawi adalah gerakan tari yang memiliki arti atau makna. Gerakan ini diperagakan dengan menggunakan anggota tubuh. Gerakan ini juga tidak menggunakan alat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gerakan bercermin, memperagakannya tidak menggunakan cermin, tetapi tangan dan wajah digerakkan seolah-olah sedang bercermin. Kita memperagakannya di depan, seolah-olah kita di depan cermin ya, walaupun sekarang di depan kamera ya. Kita seolah-olah di depan cermin. Bagaimana wajahnya? Seorang penari kan harus selalu senyum ya. Terus bentuk tubuhnya harus selalu tegak ya. Terus kepalanya agak diangkat ya. Bahunya itu ditegakkan sedikit. Lalu tangannya harus lentik ya. Pokoknya kita memperagakan seperti kita di depan sebuah cermin. Oke, begitu pula dengan gerakan mendayung. Memperagakan tidak perlu menggunakan dayung. Memperagakannya dengan tangan dan badan yang digerakkan seolah-olah sedang mendayung perahu. Gerakan mendayung tidak harus kita memegang sebuah dayung lalu kita ada di dalam sebuah perahu ya. Tetapi kita hanya mengilustrasikan menggunakan anggota tubuh kita, menggunakan tangan kita atau tubuh kita. Bagaimana kita membayangkan bahwa kita sedang mendayung? Ya begini ya. Kita seolah-olah sedang mendayung tetapi kita sedang menari ya. Begitu. Oke, kita lanjut. Gerak maknawi bersifat menirukan. Seperti yang Ibu sudah praktekkan tadi, menirukan bagaimana seseorang itu mendayung tetapi menggunakan sebuah tarian. Jenis gerakan ini dapat menirukan gerak hewan, alam, atau manusia.
Gerak maknawi ini dibedakan lagi menjadi dua. Kalau gerakannya menirukan hewan atau alam, itu disebut dengan gerak imitatif. Contohnya seperti ini. Sudah cukup. Nah, itu tadi kita lihat bahwa seorang penari dari salah satu mahasiswa STI Pastasak Danum Pambelum menarikan tarian seperti burung tingang, ya. Gerak yang kedua, ia menirukan aktivitas manusia. Itu disebut gerakan mimitif. Gerakannya itu bisa berupa menirukan seseorang sedang menugal, atau seseorang sedang menanam padi, atau menabur benih, ya. Sekarang kita praktekkan salah satu aktivitas manusia. Zaman sekarang sedang musim tugal. Kita praktekkan seorang ibu-ibu yang sedang menabur benih padi. Oke. Lalu kita ambil posisi kita seperti seorang penari. Seperti dulu bagaimana kakinya ada di depan sedikit, lalu agak ditekuk. Lalu di sini ada benihnya. Kita ambil benih, tabur, ambil, tabur, ambil, tabur. Simpel kan? Oke, sudah cukup prakteknya. Kita lanjut lagi ke gerak yang kedua. Tadi sudah gerak maknawi. Gerak maknawi itu ada dua, yaitu gerak imitatif atau meniru gerakan hewan dan alam. Lalu yang kedua gerak mimitif atau menirukan kegiatan manusia. Nah, sekarang gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang tidak memiliki makna yang dilakukan untuk memperindah tarian. Biasanya gerakan ini lemah gemulai. Gerak murni dapat dilakukan dengan menggunakan tangan, kepala, kaki, bahkan seluruh anggota tubuh. Nah, kemarin dalam ekskul kita sudah mempraktekkan bagaimana gerak murni, bagaimana pola-pola dasar dalam seni tari tradisional, ya. Gerak murni itu meliputi gerakan yang tidak bermakna, yang tidak ada artinya tetapi memperindah sebuah tarian. Seperti kita praktekkan bagaimana posisi kaki, bagaimana tangan, bagaimana pinggul, bagaimana kepala, bahu, ya. Nah, bagaimana kita mempraktekkan sebuah tarian yang membuat tarian kita itu menjadi indah. Contohnya seperti ini. Lalu kita membuat gerakan-gerakan, atau kita membuat gerakan yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Gerakan. Lalu memutar. Lalu posisi awal lagi. Begitu, gerak murni itu seperti itu. Cuma gitu-gitu doang, ya, gak ada arti-artinya, tapi membuat tarian itu menjadi indah. Sekarang giliranmu, ya, kamu buka bukumu halaman 34. Buka bukumu halaman 34, di situ ada paling atas kegiatan individu. Peragakan gerak tari bertema, ambil tema yang menggambarkan aktivitas. Kamu pilih salah satu, ya. Apakah kamu memilih aktivitas petani memetik padi di sawah? Kalau tadi Ibu sudah praktekkan bagaimana petani menabur benih, ya. Nah, hari ini kamu praktekkan petani memetik padi di sawah. Atau yang kedua, menyiram bunga di taman. Atau yang ketiga,
kupu-kupu terbang. Ya, kamu pilih salah satu tema tersebut. Oke, kamu peragakan tarian menurut kreasimu sendiri. Musiknya kamu boleh ambil dari musik tarian tradisional. Oke? Atau kamu mau tanpa musik, hanya menggunakan hitungan mulut seperti yang Ibu peragakan tadi, juga tidak apa-apa. Ya, itu saja tugasmu hari ini. Pilih salah satu dari 3 tema tersebut. Oke? Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kami telah menyelesaikan dengan baik pelajaran kami hari ini. Biarlah kami selalu ingat untuk melestarikan budaya dan tradisi kami. Dan kami mencintai budaya kami seperti kami mencintai Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Terus gerakan tariknya dibuat dengan seindah mungkin. Ibu kasih waktu sampai hari Minggu. Oke? Berarti ada 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. 4 hari. Ada 4 hari kamu memperagakan tarian yang kamu pilih, ya. Sudah dikasih waktu, tolong kerjakan dengan baik. Oke? Itu saja. Dan sumber hati. Bye-bye.